Pembangunan Indonesia telah mampu menurunkan angka kemiskinan di bawah 10%. Namun itu bukan berarti kita harus berpuas diri. Pemerintah berupaya untuk terus menurunkan. Hanya saja memang bukan perkara yang mudah, karena yang kita akan sasar adalah core kemiskinan itu sendiri. Pemerintah sudah mengambil inisiatif dengan membangun yang namanya Bank Wakaf Mikro. Sejauh mana sistem keuangan ikut mampu untuk mengentaskan kemiskinan? Bersama saya, Suryo Pratomo, inilah Economic Challenges spesial Ramadan. Dan untuk membahas isu yang sangat menarik ini telah hadir bersama kita Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio. Selamat malam Pak Peri. Telah hadir juga bersama kita Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimbo Santoso. Pak Wimbo, selamat malam. Hadir bersama kita Direktur dari Bank Mandiri Syariah Putu Rahwi Diasa. Dan telah hadir juga bersama kita Direktur Utama Prudensial Yen Rais. Selamat malam Pak Yen. Kita akan mendiskusikan isu bagaimana mengentaskan kemiskinan. Nah, sebelum kita mulai diskusi, mari kita saksikan wawancara saya dengan Ketua Dewan Syariah Indonesia Majelis Ulama Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin. Pak Ma'ruf, kita tahu pemerintah sudah berupaya untuk mengentaskan kemiskinan. Tetapi angka kemiskinan di Indonesia masih cukup tinggi. Jumlahnya masih sekitar 26 juta. Pemerintah kemudian bersama OJK melakukan inisiatif membentuk yang namanya Bank Wakaf Mikro. Saya tahu Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin juga sudah salah satu yang menginisiasi pemikiran itu. Apa sebetulnya kekuatan dari Bank Wakaf Mikro ini untuk mengentaskan kemiskinan? Bank Wakaf Mikro ini kan semacam upaya melakukan pemberdayaan masyarakat di sekitar pesantren melalui pesantren. Bank Wakaf Mikro itu pembiayaannya itu tidak dikenakan bunga dan tidak ada bagi hasil. Betul-betul pembiayaan untuk pemberdayaan. Jadi karena memang dananya dana donasi, bukan dana APBN atau dana komersial, sehingga masyarakat di situ bisa dibantu. Nah, dari pengalaman yang saya tahu itu hampir banyakkan tuh 99% ibu-ibu. Tukang uduk, tukang bakso, tukang gorengan. Ternyata sangat terbantu. Ya. Satu bank wakaf itu diberi dana sekarang 4 miliar. Dan laku sekali itu mereka. Dan karena ringan dan mereka hampir di beberapa tempat hampir tidak terjadi kemacetan. Uangnya bisa kembali. Uang kembali dan mereka menyetor per minggu, dimulai misalnya dari 1 juta, selesai tambah 2 juta, selesai tambah 3 juta. Jadi dan terus diberdayakan. Dan itu sangat membantu. Sehingga mereka hanya dikenakan biaya operasional 3% 1 tahun. Jadi sangat membantu, sangat kecil. Nah, untuk membiayai operasional petugas yang bekerja, sebagian dari dana ini didepositokan di deposito syariah. Nah, dari deposito itu hasilnya untuk membiayai tenaga operasional itu dan kepentingan operasional. Hanya memang jumlahnya masih belum banyak. Nah, dan kalau itu terus diperbanyak, ya, maka sangat besar manfaatnya. Karena memang yang diberi peran itu adalah pesantren. Jadi bukan untuk ekonominya pesantren, bukan. Pesantren yang ditugasi untuk memberdayakan masyarakat yang sekitarnya. Berapa besar keyakinan Pak Ma'ruf bahwa Bank Wakaf Mikro ini akan menjadi kekuatan untuk mengentaskan kemiskinan? Saya sangat yakin ya, apabila kita bisa memberdayakan
masyarakat itu bukan hanya dia sekedar jualan uduk, jualan pisang goreng, gorengan, bakso. Tetapi seperti yang di Turki misalnya, saya lihat itu ada ibu-ibu semula itu mereka itu menganggur ketika suaminya berangkat pergi kerja di Eropa. Tetapi ketika kemudian difasilitasi untuk membuat karpet-karpet yang bagus-bagus itu, nah karena ternyata mereka bisa membuat karpet. Diekspor malah. Ketika mereka kesulitan untuk mengekspornya, menjualnya, pemerintah hadir, kemudian sekarang menjadi pengekspor karpet terbesar. Sebenarnya yang membuat itu perempuan-perempuan yang ditinggal suaminya bekerja. Dia bisa lebih besar penghasilannya dari suaminya. Suaminya itu harus kita kembangkan begitu. Jadi model seperti itu yang ke depan harus kita dorong. Nanti ke depannya itu seperti itu. Jadi sekarang memang menghidupkan juga apa yang mereka bisa. Tapi bagaimana kita mendorong mereka supaya ada produk-produk yang lebih punya semacam pasar besar dan pasar luas. Baik. Saya ingin memulai diskusi pada malam hari ini dari Pak Wimbo. Pak Wimbo, ya, Mas OJK mengambil inisiatif membentuk Bank Wakaf Mikro. Apa sebetulnya idenya, Pak? Mas Tommy, ini OJK ini didirikan kan dengan undang-undang. Dan pasti rujukannya undang-undang dasar. Sehingga kehadiran OJK ini dimaksudkan untuk melaksanakan perintah undang-undang dasar juga. Nah untuk itu dalam undang-undang dasar ini diantaranya ya harus kemakmuran harus meningkat, kemiskinan kesejahteraan umum ya Pak ya? Ya kesejahteraan umum. Nah itulah sehingga kita begitu menjalankan tugas sebagai pengatur dan ngawasi melindungi masyarakat, ada segmen masyarakat nggak pernah bisa akses ke keuangan. Karena mereka kecil, nggak mampu, nggak berizin, nggak punya jaminan, nggak punya pembukuan. Tapi jumlahnya cukup besar. Ya, itu adalah segmen yang kita bahasanya biasanya dalam ekonomi kita sebut sektor informal. Tukang gado-gado, tukang jahit keliling, tukang bakso, tukang keripik, tukang cendol. Itu sudah puluhan tahun, bahkan mbahnya juga tukang cendol. Nah ini gimana, nggak pernah kesentuh itu. Mereka selama ini hidupnya di rentenir ya Pak? Bisa juga beberapa kalau kita tanya, kalau perlu modal dari mana rentenir Pak? Saya pinjemnya 100.000 pagi hari, mengembalikan 150.000 sore hari. Berapa persen kalau dihitung itu? 50% satu 50% hari ya Pak? satu hari. Dan ini di mana-mana. Jadi kalau slogan kalau kita perangi rentenir, kalau kita tanya kepada diri kita sendiri apa yang kita lakukan. Paling-paling menghimbau, tapi actionnya nggak ada. Kita berpikir ini gimana caranya gitu. Nah ini nggak komersil, tapi supaya mereka terbantu. Nah garis besarnya ya tugas OJK bukan hanya saja ngurusin kredit yang gede-gede ya. Lantas juga memberikan akses yang sebenarnya mereka sudah mampu untuk akses sendiri. Tapi masyarakat ini untuk mengurangi kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat. Nah untuk itulah kita buat skema. Yang skema ini sebenarnya ini skemanya skema filantropi. Yang menggunakan dana yang selama ini dana wakaf itu besar sekali. Yang penyalurannya bagaimana bisa masuk ke mereka. Dan ini pembiayaan itu hanya entry point. Berikutnya harus kita bina. Siapa yang mengeksekusi Pak? OJK kan regulator Pak, yang melaksanakan siapa Pak? Nah ini kita itu OJK itu fasilitator. Ya, fasilitator, ada orang yang mempunyai dana lebih untuk diwakafkan tanpa minta apa-apa. Ya, ini banyak sekali. Lantas ada masyarakat yang perlu. Ya. Yang tentunya masyarakat kalau tukang gado-gado kan butuhnya paling-paling 1 juta. Ya kalau 2 juta mau gendong juga udah terlalu berat gado-gadonya. Ya. Nah ini kecil sebenarnya. Sudah ada berapa bank wakaf mikro di Indonesia? Ada sekitar 50 dan ini akan terus karena permintaannya begitu besar.
Nah, dan ini nggak ada bunga, betul-betul syariah. Ya. Ya. Yang ada hanya sumbangan administrasi, ongkos administrasi sekitar 3% setahun. Ya. Jadi kalau kita pinjam 1 juta, ya, itu tiap minggu melalui pembinaan yang kita sebut holakoh mingguan, ya, kayak pengajian gitu, kumpul bawa 26.000 tiap minggu. Lah kalau duit 1 juta untuk goreng kerupuk sehari bisa dapat 100 itu. Ya. Nah inilah konsepsinya, tinggal kita bina packagingnya, ya. Terus nanti pemasarannya. Baik. Pak Peri, menarik sekali apa yang dikembangkan Bank Wakaf Mikro. Tapi kalau saya melihat Pak, tampaknya sistem perbankan yang konvensional atau yang sudah ada dengan model buku 1, buku 2, buku 3, itu belum menyentuh persoalan peran mengentaskan kemiskinan itu. Apakah memang seperti itu Pak Peri? Mas Tommy, di dalam keuangan Islam itu ada 2 jenis. Yang kita sebut keuangan komersial, yaitu yang dilayani oleh perbankan maupun juga asuransi yang lain, tapi juga ada keuangan sosial. Ini yang barangkali spesifik khusus di dalam keuangan Islam. Apa itu keuangan sosial? Keuangan sosial itu berupa optimalisasi zakat, infak, sedekah, dan wakaf untuk pengentasan kemiskinan, untuk membangun sarana ibadah, untuk pendidikan, untuk kesehatan. Ini memang di dalam Islam secara spesifik. Tahun pertama hijrah diriwayatkan Rasulullah itu membeli tanah dari anak yatim kemudian diwakafkan untuk membangun Masjid Nabawi. Dan sejak saat itu begitu banyak keuangan yang wakaf ini yang kemudian digunakan untuk berbagai hal tadi. Nah, sehingga wakaf dan ZIS itu betul-betul memang didesain untuk keuangan untuk tadi pengentasan kemiskinan. Nah, kalau kita bicara wakaf misalnya, wakaf jangan hanya terbatas, tidak hanya terbatas wakaf yang terkait dengan tanah, bangunan, ya, tapi juga bisa tunai. Seperti tadi dari Pak Wimbo, dana filantropik diwakafkan, kemudian membangun bank wakaf mikro, kemudian diputar untuk pengentasan kemiskinan. Itu adalah bisa dilakukan wakaf itu. Wakaf juga bisa berupa seperti yang kita kembangkan dengan BWI, Badan Wakaf Indonesia, dan juga Kementerian Keuangan yang kita sebut wakaf link sukuk. Mas Tommy misalnya membeli sukuk, pokoknya itu masih punya Mas Tommy, tapi imbal hasilnya bisa diwakafkan untuk membangun berbagai sarana. Itu memang target yang kita ingin capai adalah 50 miliar, tapi sekarang sudah alhamdulillah sudah 13-19 miliar terkumpul, dan ini akan digunakan untuk membangun berbagai proyek atau suatu investasi yang memang untuk pengentasan kemiskinan. Jadi Mas Tommy, di dalam Islam itu secara spesifik memang ada keuangan sosial, ZIS dan wakaf yang memang diarahkan untuk pengentasan kemiskinan, dan yang ini tidak ada di perbankan atau keuangan konvensional. Baik, nanti saya ingin tanya kepada Pak Putu, kepada Pak Jen, seperti apa kemudian perbankan yang lebih modern mengantisipasi, memainkan peran untuk mengentaskan kemiskinan. Tetaplah di Academic Challenges spesial Ramadan. Terima kasih Anda masih di Economic Challenges spesial Ramadan. Pak Putu, sejauh mana Bank Mandiri Syariah memainkan peran untuk ikut mengentaskan kemiskinan sebetulnya Pak? Terima kasih Pak Tommy. Bank Syariah seperti tadi disampaikan Pak Ferry bahwa fungsi kami selain bidang komersial juga ada bidang sosial. Nah di bidang sosial kami juga membayarkan zakat dari laba yang kami dapatkan. Kemudian kami juga mengumpulkan zakat, infak, sedekah dari nasabah. Ditambah juga dengan wakaf. Nah kemudian penyalurannya bekerja sama dengan lembaga amil zakat. Dan
pertumbuhannya memang signifikan ya Pak. Minatnya besar Pak masyarakat. Insya Allah dan Alhamdulillah memang meningkat. Apalagi dengan makin bertumbuhnya rasa kesariahan dari masyarakat yang ada di Indonesia. Kalau dari hasil survei bahwa terjadi perkembangan lifestyle syariah itu terlihat nyata sekali. Berdasarkan data yang kami dapatkan itu ada sekitar 30% konformis yang memang mereka berminat terhadap syariah. Baik, Pak Jen. Saya dengar Prudensial mengembangkan produk asuransi untuk wakaf juga. Bagaimana sebetulnya minat masyarakat untuk menggunakan asuransi wakaf yang disediakan Prudensial? Prudential sudah 11 tahun promosikan dan penjualan offeringnya dan pelayanan for syariah. Dan kita ada lihatnya banyak demand juga untuk produk wakaf. Dan sekarang kita kerjasama dengan beberapa administrator, Nasir, dan kita lihatnya reaksinya untuk doing good atau creatingnya legacy untuk orang sendirinya sangat besar. Untuk Prudential mungkin yang masih baru, tetapi kita lihatnya reaksinya dari agency consultant, dari bank, juga dari masyarakat sangat tinggi. Saya sangat optimisnya kita bisa expandnya program wakaf besar. Pak Jens, ada bank wakaf mikro. Apakah mungkin nanti dana wakaf yang dikelola oleh Prudensial disalurkan juga melalui bank wakaf mikro? Kita sekarang sudah kerjasama dengan beberapa bank syariah, beberapa bank kooperatif, dan mungkin satu fungsinya dari asuransinya untuk konsepnya wakaf dan syariah elementnya proteksi. Pak Wimbo sudah bilangnya ini satu skemanya sama community approach, dan saya yakin juga Prudential bisa membantunya di mungkin non-commercial approach-nya untuk membantunya beberapa community dengan faktornya proteksi. Tetapi sekarang kita sudah lumayan aktifnya di seluruh Indonesia sama proteksinya khusus loan atau juga nasabahnya mikro di beberapa bank. Jadi memang sekarang inisiatif dan minat itu bukan hanya datang dari donasi secara langsung, tetapi juga dikembangkan dengan model asuransi. Bisa dan sudah kita pikirkan. Bahkan kita sudah memulai dengan beberapa kelompok komunitas yang kita kembangkan dengan model asuransi. Memang belum rolling betul, tapi pemikiran itu sudah ada, sudah kita jajakin. Sama prinsipnya, jadi dana filantropi yang kita pergunakan untuk menjamin bahwa masyarakat di pedesaan itu kan tidak ngerti asuransi jiwa. Jadi kalau meninggal ya meninggal begitu aja. Hanya kalau kaya ya bisa lah, tapi kalau miskin ya tergantung dari tetangganya ini mau diapain. Nah, ini kan kita terketuk hati kita untuk ini orang miskin ini kalau meninggal gimana. Nah, bisa kita ciptakan asuransi wakaf. Ya. Jadi nanti kalau meninggal orang ini kain kafannya sudah dijamin. Ya, kalau harus pergi ke rumah sakit ambulannya ada. Lantas tukang mandiin ada. Nanti mungkin pemakaman sekitar mungkin ada beberapa ada sekitar 3 juta udah beres lah. Sehingga kita bilang nanti kalau kamu meninggal kamu udah ada yang ngurusin. Ya, jangan khawatir ya, ini ada asuransi wakaf yang kita ciptakan. Nah, caranya gimana? Kalau katakanlah ada 10.000 komunitas, tinggal kita hitung. Berapa probabilitasnya dari 10.000 anggota itu yang meninggal setiap harinya, bisa kita hitung itu. Nah, sehingga nanti ini kita siapkan berapa dana untuk mengcover itu. Kalau katakanlah sehari meninggal 10, tinggal 3.000 kali 10 tiap hari kita siapkan. Nah, dananya dari mana? Tentunya harus ada dana yang kita putar, yang kita simpan. Sehingga hasilnya paling tidak sehari bisa menghasilkan 30.000. Ya. Jadi 10 orang masing-masing 3.000 atau 3 juta. Ya. Nah, sehingga itulah konsepsi itu udah kita coba dan bisa jalan. Tinggal bagaimana setiap community itu, kelompok community itu berapa jumlahnya, perlu dana berapa, ini informasi yang harus kita hitung dan kita share kepada penyumbang dana. Ya. Baik, Pak Wimbo, Pak Ferry, kalau kita lihat
ada perbankan yang sekarang ikut mengelola wakaf. Ada insentif khusus atau tidak perlakuan khusus pada bank-bank yang peduli pada persoalan-persoalan seperti ini? Yang diperlukan tentu saja adalah bagaimana kebijakan yang mendukung. Kebijakan yang mendukung tidak harus dalam bentuk insentif financial. Yang diperlukan di sini adalah satu, bagaimana mengenai bantuan teknisnya. Kemampuan teknis itu menjadi lebih diperlukan untuk bagaimana perbankan ini, Bank Wakaf Mikro, saya yakin Pak Wimbo juga mendukung kebijakan itu, dari sisi manajemennya itu bisa lebih profesional. Demikian juga adalah bantuan teknis kepada komunitasnya. Komunitasnya ini diberdayakan supaya juga bisa mengembangkan unit-unit usaha mikronya. Itu seperti itu yang juga bisa kita lakukan. Juga yang paling penting adalah juga memperluas aksesnya. Apakah terhadap perbankannya maupun terhadap masyarakatnya. Akses yang terutama adalah akses pasar maupun juga akses keuangannya. Sehingga seperti tadi, saya juga menyambut baik Pak Wimbo, mari Mas Tommy, kita semuanya juga mewakafkan juga sebagian kas kita untuk juga mengembangkan, meningkatkan Bank Wakaf Mikro itu tadi, seperti itu. Baik. Nanti kita akan coba bahas seperti apa sebetulnya kesetiakawanan sosial yang ada di Indonesia. Seberapa besar dana filantropi yang kita bisa pakai untuk mengentaskan kemiskinan. Tetaplah bersama kami di Economic Challenges spesial Ramadan. Terima kasih Anda masih di Economic Challenges spesial Ramadan. Saya ingin ke Pak Jens. Pak Jens, saya tahu Pak Jens sudah beberapa tahun di Indonesia. Dibandingkan dengan negara asal Pak Jens, seperti apa sebetulnya rasa solidaritas yang ada di masyarakat Indonesia untuk membantu sesamanya? Betul, asal saya dari Jerman, tetapi saya sudah cukup lama sekarang tinggal di sini. Satu hal sangat touching and sangat surprise untuk saya is willingness to donate atau to give di Indonesia. Dan saya yakin juga konsep wakafnya is satu, I think contohnya bagus sekali. Tapi saya yakin kita bisa activate-nya semua tugas seperti social, tetapi juga sosialisasi. I think kita sudah bicaranya program wakaf tunai, kita sekarang sudah ada program wakaf asuransi, tapi di Prudentialnya kita sekarang sudah kasih izin 83.000 financial consultant untuk bisa sosialisasi program syariah, program wakaf. Dan ini saya lihat tidak cukup lagi, kita yang harusnya reach out kemana-mana. So I think kerjasama dengan program pemerintah, programnya regulator, programnya juga di pihak asuransi sendiri, ini sangat penting untuk socialize-nya, semua informasinya juga gotong royong. I think ini juga satu konsep saya pribadinya sangat senang, kita harus socialize kemana-mana. Kalau dibandingkan dengan di Jerman sendiri seperti apa Pak Jens? Apakah di Jerman sendiri seperti apa mereka membantu sesamanya? I think, maafnya orang Jerman ya biasanya baik tetapi lebih pelit. Saya lihatnya kalau kita ada disaster atau apanya, pastinya juga kerjasama, pasti juga kerja keras mau perbaiki, harusnya membantu. Tapi di Indonesia, minta maafnya dari office boy sampai ke atas, semua orang membantu. Dan dengan juga kemampuannya masing-masing ya? Ya, dan kalau programnya Prudential sendiri atau asuransi, atau saya lihat juga kalau kita di daerah-daerah untuk informasi, untuk kasihnya I don't know, program sosial, reaksinya dari karyawan sendiri, dari agent sendiri, dari juga masyarakat itu luar biasa. So, saya sangat salut Indonesia. Jerman bisa membantunya, Jerman bisa pelajarin dari Indonesia. Baik Pak Jens. Pak Putu, kalau kita bicara dari kacamata syariah mandiri Pak, apa yang sekarang sedang dikonsepkan untuk khususnya membantu kelompok yang selama ini yang dikatakan Pak Wimbo itu tidak tersentuh pada sistem perbankan Pak?
Terima kasih Pak Tommy. Kami pada saat ini melaksanakan pilot, ada 3 desa yang kami sebut dengan desa berdaya, sejahtera dan mandiri. Satu di Lampung Tengah, mereka kami bina ada 100 petani di sana dengan 25 hektar bertanam padi tanpa pupuk kimia dan tanpa pestisida kimia. Alhamdulillah pendapatan mereka meningkat dengan menjual padi atau beras yang organik. Kemudian yang kedua, kami sekarang melaksanakan di Purbalingga. Kebetulan baru tadi pagi kami resmikan peternakan kambing, menggunakan kambing yang lokal di Purbalingga. Dengan keistimewaan kambingnya itu dapat beranak kembar, bisa 3-4 per sekali beranak, melahirkan gitu. Dan itu kami berikan kepada 50 petani dan masing-masing petani kami bantu dengan 30 kambing di sana sehingga harapannya juga meningkat kesejahteraan mereka. Dan insya Allah dalam waktu dekat kami akan resmikan juga di Trenggalek komunitas peternak sapi di mana 50 peternak akan kami berikan juga bantuan sapi. Nah harapannya tidak hanya mereka beternak, kami juga melakukan pendampingan. Pendampingan dari awal sampai akhir. Siapa bahkan yang ditugaskan untuk melakukan pendampingan itu? kami mempunyai tim khusus untuk melakukan pendampingan, baik di Lampung, di Purbalingga maupun di Trenggalek. Dan insya Allah kalau ini memang sukses, kami akan lakukan roll out yang lebih meluas ke daerah-daerah lain. Baik, Pak Ferry, memang luar biasa sekali solidaritas yang ada di masyarakat kita ini. Sekarang adalah bagaimana kemudian mengelolanya dengan baik sehingga kemudian trust-nya itu terbangun. Sehingga memang di sini mitigasi juga menjadi sesuatu yang penting yang dilakukan Pak Ferry. Ini yang sebetulnya di dalam zakat maupun wakaf itu ada core principle. Alhamdulillah dua-duanya itu disepakati secara internasional. Prinsip-prinsip pengelolaan zakat dan wakaf itu secara baik. Baik dalam konteks mobilisasi, pemanfaatannya, manajemen, accounting, tata kelola itu ada. Sehingga ini yang kita kerjasama, apakah dengan Basnas, PWI untuk implementasi prinsip-prinsip pengelolaan zakat dan wakaf yang tadi baik. Mas Tommy, saya kira yang harus kita tingkatkan lebih lanjut adalah pemanfaatannya. Kita mendengar semuanya itu. Masalah mobilisasi zakat, infak, sedekah, dan wakaf itu bisa terus kita tingkatkan. Apalagi sekarang tadi dengan Pak Putu, teknologi digital itu mempermudah sekali untuk kita melakukan JIS dan wakaf. Dimanapun, kapanpun juga. Yang kami juga dukung dengan QR Indonesian version kita yang akan lebih mempermudah prosesnya itu. Yang harus kita tekankan adalah pemanfaatannya. Bagaimana itu kita tingkatkan kewirausahaannya, bagaimana meningkatkan akses keuangannya, bagaimana meningkatkan akses pasarnya. Tadi yang sampaikan Pak Putu maupun kita juga lakukan di berbagai daerah, pembinaan-pembinaan pengembangan ekonomi umat ini menjadi penting supaya ini juga permintaannya, pemanfaatannya bisa langsung menyentuh pengentasan kemiskinan. Beberapa hal itu yang memang harus perlu kita lakukan, Mas Tommy. Baik. Nanti kita akan coba bahas apa langkah-langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan untuk mengelola rasa solidaritas yang tinggi di tengah masyarakat ini sehingga ini bisa lebih bermanfaat untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Jangan kemana-mana, tetaplah di Ekonomi Challenges spesial Ramadan. Kita di bagian terakhir dari diskusi kita malam hari ini, kita ingin tahu Pak Jens, kalau boleh memberikan masukan apa yang perlu dilakukan masyarakat Indonesia supaya kemudian upaya seperti wakaf bantuan sosial ini efektif untuk mengurangi kemiskinan. Ada beberapa faktornya. Satunya, I think manfaatnya dari wakaf kita bisa contribute lewat nasir ke banyak halnya, satu yang kesehatan, satunya juga pendidikan atau infrastruktur atau yang lain. Kedua, I think kita juga ada asetnya di Prudential sendiri di atas 9 triliun untuk khususnya syariah. Kita juga bisa investasinya ke beberapa halnya in a good cost dan juga untuk hasilnya baik.
Dan ketiga, I think kita harusnya dekat-dekat sama masyarakat. Di Prudential kita ada banyak financial consultant di 160 kota, tetapi untuk fulfillment-nya harus lewat digital. So sekarangnya harus ada human contact untuk juga sosialisasi, tetapi yang fulfillment kita harus pasti ada di teknologi di mana-mana di Indonesia. So ini yang mungkin beberapa faktornya untuk promosikan dan ekspansi. Baik, terima kasih Pak Jen. Pak Putu, apa pengalaman Pak Putu yang bisa di-share supaya kemudian Bank Wakaf Mikro itu bisa lebih sukses dan bisa mempercepat penurunan kemiskinan di Indonesia? Baik, terima kasih Pak Tommy. Tentu yang pertama kita harus membicarakan sumber dananya. Nah, sumber dananya itu dapat dibantu dengan kemudahan-kemudahan bagi masyarakat yang ingin mewakafkan uang atau bentuk lainnya. Kemudahan itu dapat dilakukan dengan menyediakan platform seperti disampaikan oleh Pak Wimbo untuk masyarakat mudah menyampaikan wakaf. Misalnya kami saat ini juga sudah mengembangkan platform yang namanya jadibekah.id itu untuk menampung wakaf-wakaf dari masyarakat. Nah, dengan ada dana yang tersedia cukup banyak, tentu disalurkan kepada Bank Wakaf Mikro, dan yang menjadi penting untuk kesuksesan Bank Wakaf Mikro tentu dari sisi pengurusnya. Pertama dari sisi pengurus, dari sisi SDM-nya, mereka harus paham dengan beberapa kompetensi yang minimal harus dimiliki. Misalnya pemahaman memanage risiko yang ada. Untuk menyampaikan, menyalurkan kepada nasabah yang memang berkepentingan dan cocok. Kemudian mereka juga harus paham memanage sebagai investasi gitu. Nah itu dari sisi Bank Wakaf Mikronya. Kemudian Bank Wakaf Mikro juga harus paham terhadap si penerima manfaat yang kami menyebutnya mauquf alai. Kalau dia paham dengan penerimanya, tentu dia akan bisa memberikan secara tepat. Dan yang menjadi penting di sini, Bank Wakaf Mikro itu kan ruang lingkupnya terbatas di dalam satu kecamatan saja. Dan dia pasti harus paham dengan orang-orang yang berada di sekitarnya yang memang patut dibantu. Dan saya kira itu sangat mungkin untuk bisa diperbaiki dan menjadi jauh lebih baik ke depan. Terima kasih. Pak Peri, kalau dari kebijakan BI sendiri apa yang akan dilakukan untuk semakin memperkuat Bank Wakaf Mikro ini? Satu yang terus kita lakukan dan kita fokus adalah membantu untuk nanti berbagai produk untuk mobilisasi dananya. Apakah wakaf tunai, cash wakaf sukuk link, maupun berbagai produk lain. Dan juga kemudahan-kemudahan memobilisasi dana wakafnya. Itu dengan platform teknologi, apakah mulai mobile banking maupun QR, dan itu lebih mudah. Itu satu. Yang kedua adalah peningkatan profesionalisme dari nadhir. Bahwa nadhir memang diperlukan tidak hanya masalah syariahnya, fikihnya, tapi juga kemampuan pengelolaannya. Sehingga kami juga kerjasama dunia pendidikan termasuk juga Gontor untuk melakukan sertifikasi vokasi untuk para nadhirnya. Sehingga kemampuan mereka untuk pengelolaan wakaf baik dalam pendanaannya maupun juga di dalam penyalurannya menjadi sangat penting. Yang ketiga adalah kebijakan yang mendukung untuk pemanfaatannya. Bagaimana pemberdayaan ekonomi. Kami insya Allah tahun ini sekitar 250 pesantren kami bina unit usahanya sehingga itu menjadi outlet untuk penyaluran dananya. Yang keempat adalah sosialisasi. Kita harus mengkampanyekan bahwa zakat, infak, sedekah dan juga wakaf itu adalah investasi akhirat yang mudah, yang muamalah, bisa membantu rakyat dan insya Allah yakin itu adalah barokah. Itu barangkali yang kita lakukan. Baik. Pak Wimbo, Pak Jen, Pak Ferry menyampaikan sosialisasi. Tampaknya perlu lebih gencar lagi melakukan sosialisasi ini. Ya, ada beberapa isu yang harus kita tackle. Ya memang ujungnya sosialisasi, komunikasi, awareness, raise awareness itu ya. Satu, mobilisasi dan alokasi. Ya, tadi teknologi, kita sudah minta ke beberapa bank untuk memasukkan donasi kepada Bank Wakaf Mikro ini di
aplikasi di ATM-nya. Ya itu mobilisasi saya rasa bisa. Karena apa? Karena kalau kita perlu 1.000 bank wakaf mikro, itu perlu 1.000, karena satu bank wakaf mikro idealnya itu 8 miliar. Ya. 1.000 kali 8 miliar. Berarti berapa? 8 triliun. Itu 1.000, karena nggak boleh lebih gede, itu sudah kita ukur kita perlu sekitar dana 8 miliar. Satu bank wakaf. Jadi kita perlu 8 triliun. Nah bagaimana mobilisasi ini bisa dapat 8 triliun? Tergantung bagaimana kesungguhan masyarakat kita untuk mendonasikan ini. Ya, ayo kita perlu 8 triliun ini segera untuk 1.000 pesantren. Ya. Dan ini bukan hanya pesantren. Ini pesantren itu contoh saja. Tapi selama di situ ada kelompok, ketokohan masyarakat yang sangat disegani di kelompok itu boleh mendirikan. Bukan hanya mesti pesantren. Mau kelompok di desa, kelompok apa, di mana, boleh. Jadi komunitas lah, itu yang disebut community based lending. Ya. Ini jadi mobilisasi menjadi isu. Alokasi, nah, ini mungkin mobilisasi bisa cepat, dapat 8T segera. Tapi alokasinya, ini kan alokasinya enggak ngawur. Mas. Ini jadi kita bina dulu 5 hari untuk kita bina, untuk ikrarnya, untuk dicek betul. Jadi enggak akan ada nasabah ini yang nomini. Karena betul-betul tatap muka 5 hari berturut-turut. Ya. Untuk kita ketahui apa usahanya, lantas nanti dikembangkan apa ke depan. Nah ini perlu waktu. Nah jadi sehingga meskipun bank wakaf mikro berdiri, untuk bisa dapat nasabah 3.000 idealnya, itu perlu waktu. Yang ketiga, itu masalah impact. Harus kita hitung karena dampak kepada pengurangan kemiskinan harus kita hitung impact-nya. Jangan sampai justru mobilisasi berhasil, nggak ada impact. Karena duitnya disimpan di bank, nggak boleh. Nah ini semua adalah menjadi satu kesatuan yang harus kita lakukan. Nah kalau ini kita lakukan, tadi kalau misalkan kita bisa 1.000 bank wakaf mikro, satu bank wakaf mikro itu 3.000 orang. Berarti 3.000 kali 1.000, 3 juta orang tidak akan miskin Pak Tommy. Mudah-mudahan kita makin cepat untuk mengurangi kemiskinan ini dan Indonesia makin makmur. Terima kasih Pak Wimbo, terima kasih Pak Peri, terima kasih Pak Putu, terima kasih Pak Jens. Itulah akhir dari perjumpaan kita berjumpa kembali pekan depan. Saya Suryo Pratomo pamit, terima kasih dan selamat malam.